Cerita dimulai di sebuah sekolah dan para siswanya sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti biasa. Tampak seorang siswi yang bernama Kurumi sedang giat berlatih lari cepat. Namun karena pandangannya terpaku pada Katsuragi yang merupakan kakak kelas yang dikaguminya, ia pun kemudian tersandung dan terjatuh. Seorang guru yang bernama Megumi kemudian merawat luka Kurumi. Megumi menyadari bahwa Kurumi menaruh hati pada Katsuragi karena mereka terlihat mengenakan gelang yang sama. Tanpa disadari, percakapan mereka didengar oleh Yuki, seorang siswi yang berpura-pura sakit agar bisa membaca manga di ruang UKS. Yuki memang sedikit tertinggal dalam pelajaran, sehingga Megumi mengizinkannya untuk sering menghabiskan waktu di ruang UKS. Dalam perjalanan pulang, Kurumi dikejutkan oleh Katsuragi, yang kemudian membuatnya terkejut dan kembali terjatuh. Dalam suasana canggung, Katsuragi menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Keesokan harinya, Kurumi bertemu Megumi dengan wajah berseri-seri. Ia bercerita tentang perjalanannya bersama Katsuragi kemarin, namun ada sedikit keraguan di hatinya. Tanpa sepengetahuan mereka, Yuki kembali mendengarkan percakapan tersebut. Dengan polosnya, Yuki ikut nimbrung dan menyarankan agar Kurumi mengungkapkan perasaannya pada Katsuragi. Obrolan mereka terhenti ketika Yuri datang meminta Megumi untuk melihat tanaman sayuran mereka di atap sekolah. Ketika hendak pulang, Katsuragi tampak berlari memanggil Kurumi, sementara di kejauhan terlihat siswa lain berlarian ke arah berbeda. Tiba-tiba, adegan berpindah ke Kurumi yang terbangun di sebuah ruangan di sekolah. Dengan panik, ia mengenakan seragam dan meraih sekop dan kemudian bergegas keluar. Di saat yang sama, dari sebuah ruangan, Yuki tersenyum mengamati teman-temannya di bawah. Di sana, Yuri sedang sibuk menyiapkan makanan untuk mereka. Setelah selesai, Yuki memanggil Megumi untuk makan bersama. Ternyata Megumi telah mempersatukan mereka bertiga dalam sebuah ekstrakurikuler unik yang bernama kehidupan sekolah. Setelah makan, mereka melanjutkan kegiatan dengan berkebun di atap sekolah. Yuki dengan riang menyatakan bahwa sekolah mereka luar biasa karena semua fasilitasnya dapat digunakan sebebasnya. Kurumi menambahkan bahwa kebebasan tersebut merupakan salah satu keuntungan menjadi anggota ekskul kehidupan sekolah. Tapi Yuri mengingatkan bahwa ada aturan yang harus dipatuhi. Ketika turun, Yuki dengan antusias menyapa teman-teman sekelasnya dan bercerita tentang kegiatan ekskul di atap. Namun, Kurumi dan Yuri hanya bisa menatapnya dengan pilu, karena Yuki sebenarnya sedang berhalusinasi. Karena pada kenyataannya, sekolah mereka sebenarnya telah hancur dan dipenuhi zombie yang mengerikan. Keesokan harinya, Yuri dan Kurumi berencana menuju kantin sekolah untuk mencari sisa persediaan makanan, meskipun rasa takut masih menghantui mereka. Sementara Yuki masih terlarut dalam dunianya sendiri, mereka berdua memutuskan untuk memulai misi tersebut. Saat mengintip dari balik barikade, Yuri dikejutkan oleh kemunculan zombie secara tiba-tiba. Kurumi segera memperingatkannya untuk tetap tenang dan tidak bersuara, karena dia khawatir zombie-zombie yang mereka kurung di dalam kelas akan mendobrak pintu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah ruangan yang dipenuhi zombie. Dengan cerdik mereka menggunakan bola tenis untuk mengalihkan perhatian para zombie dan akhirnya berhasil lolos. Di sebuah lorong, langkah mereka terhenti oleh sesosok zombie yang menghalangi jalan. Beruntungnya, ketika zombie tersebut berbalik, kedua gadis itu langsung berjongkok dan bersembunyi. Namun, ternyata ada zombie lain yang berdiri tepat di hadapan mereka, sehingga Kurumi terpaksa harus melawannya. Tapi, suara pertarungan tersebut menarik perhatian zombie sebelumnya, yang kemudian berbalik dan menyerang Yuri yang ketakutan. Setelah berhasil mengalahkan zombie yang menyerang, Kurumi segera menyelamatkan Yuri dan mengajaknya bergegas pergi menuju kantin. Kondisi kantin cukup berantakan, namun mereka berhasil menemukan beberapa persediaan makanan. Tidak lama kemudian, Kurumi mendengar suara dari sebuah ruangan. Ia pun mencoba menyelidikinya. Tiba-tiba ia diserang oleh seseorang, tapi untungnya Kurumi berhasil melumpuhkan penyerang tersebut. Mereka kemudian membawa orang itu ke tempat persembunyian mereka. Setelah dipastikan tidak terinfeksi, gadis yang bernama Miki tersebut diizinkan untuk bergabung bersama mereka. Setelah perkenalan singkat, mereka kemudian mengajak Miki untuk makan bersama. Saat itu Megumi mengingatkan mereka untuk selalu bekerja sama agar dapat bertahan hidup. Namun Miki tampak bingung melihat perilaku teman-teman barunya itu. Ketika Yuki mengajak Miki berkeliling untuk menunjukkan tempat-tempat aman di sekolah, Miki kembali merasa heran dengan sikap Yuki yang memperlakukan para zombie seperti manusia normal. Ia bahkan melihat Yuki berbicara sendiri, seolah-olah ada orang lain di hadapannya. Di sisi lain, Yuri merasa khawatir dengan kondisi kejiwaan Yuki yang mungkin dapat membahayakan dirinya sendiri. Namun Megumi meyakinkan bahwa ia akan selalu membantu mengawasi Yuki.
Mereka menjelaskan kepada Miki bahwa Yuki tidak dapat menerima kenyataan yang terjadi sehingga ia menciptakan dunia khayalan di mana semuanya masih normal. Oleh karena itu, mereka meminta Miki untuk berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa di depan Yuki. Tapi Miki memiliki pemikiran berbeda dan memutuskan untuk pergi. Saat ia sedang mengumpulkan barang-barang, Kurumi kemudian memergokinya. Kurumi mencoba membujuk Miki dengan mengatakan bahwa ia pernah memiliki pemikiran yang sama. Namun dengan tidak adanya sinyal HP, siaran TV, dan bahkan listrik di kota, menunjukkan betapa berbahayanya pergi tanpa informasi yang cukup tentang kondisi di luar sana. Tapi, Miki masih bersikeras dan mencoba mengajak mereka untuk ikut pergi bersamanya. Namun Kurumi menolak karena kondisi kejiwaan Yuki yang belum siap menghadapi kenyataan. Miki kemudian mengatakan untuk meninggalkan Yuki karena dianggap sebagai beban. Mendengar hal itu, Kurumi mengajak Miki untuk bertemu Yuri. Namun, tanpa mereka sadari, Yuki ternyata mendengar perdebatan tersebut dari luar ruangan. Melihat Yuki bersedih, Megumi mengajaknya pergi menjauh dari tempat itu. Sementara di dalam, Miki tetap bersikeras untuk pergi karena merasa mampu bertahan hidup sendiri dan mereka tidak tahu kesulitan apa yang pernah dialaminya. Sebagai ketua tim, Yuri berusaha membujuknya untuk tinggal dengan menceritakan bahwa saat kekacauan terjadi, ia dan beberapa anggota ekskul lainnya sedang berada di atap bersama Megumi. Mendengar cerita Yuri, Kurumi kembali teringat dengan kejadian yang menimpanya. Saat Katsuragi berteriak memintanya untuk berlari, keadaan di sekitar mereka memang sudah kacau. Ketika Katsuragi menjelaskan bahwa mereka akan berubah menjadi zombie jika tergigit, tiba-tiba ada sesosok zombie yang bangkit dari tanah, memaksa mereka untuk segera naik ke atas gedung. Dalam perjalanan, Kurumi berusaha menyelamatkan temannya yang terluka. Tapi nahasnya, temannya itu sudah berubah menjadi zombie dan akhirnya berhasil menginfeksi Katsuragi. Kembali ke ingatan Yuri, saat ia memperhatikan kota yang dipenuhi asap dan helikopter yang berterbangan, tiba-tiba Yuki yang juga berada di atap kemudian berteriak histeris ketakutan. Tidak lama kemudian, Kurumi dan Katsuragi berhasil mencapai atap. Namun ada seorang teman mereka yang tiba-tiba berubah menjadi zombie, membuat para siswa yang berada di atap menjadi panik dan berhamburan turun. Tapi sayangnya, mereka terjebak dan terkepung oleh para zombie di tangga. Melihat kejadian itu, Megumi dan Yuri segera menutup pintu menuju atap. Namun, zombie yang tadi mengejar mereka berusaha menyerang Yuri dari belakang. Dan untungnya, Megumi berhasil menghalaunya. Di saat yang sama, Katsuragi pun akhirnya berubah menjadi zombie, membuat Kurumi terpaksa untuk melawan dan menjatuhkannya. Dan sejak saat itu, Yuri, Kurumi, dan Yuki berusaha bertahan hidup di sekolah. Namun, kejadian yang begitu cepat dan mengerikan kemudian membuat Yuki mengalami depresi berat. Untuk menghibur dan memberi semangat, Megumi membentuk ekskul kehidupan sekolah, tempat mereka bisa bekerja sama untuk bertahan hidup di sekolah hingga tim penyelamat datang. Tapi sayangnya, penjelasan panjang lebar tersebut masih tidak bisa mengubah pendirian Miki untuk pergi. Keesokan paginya, tiba-tiba terdengar suara musik yang sangat keras, sehingga Yuri dan Kurumi bergegas mencari sumber suara tersebut. Namun, suara musik itu telah menarik perhatian para zombie dan mengarahkan mereka ke gedung sekolah. Dan ternyata Miki memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Tapi Yuki dengan polosnya memanggil Miki untuk kembali. Sementara itu, Yuri dan Kurumi berhasil mematikan musik di ruang siaran, dan hal itu membuat para zombie mulai bergerak ke arah Miki dan Yuki. Melihat kedua temannya dalam bahaya, Kurumi memutuskan untuk turun dan menyelamatkan mereka. Miki kemudian mengajak Yuki berlindung di atap sebuah mobil. Pada saat itu, ia kembali teringat akan temannya yang tewas akibat serangan zombie. Tidak lama kemudian, Kurumi datang untuk memancing para zombie dan meminta mereka berdua segera kembali ke gedung. Yuri mendapat ide untuk menyalakan kembali musik untuk mengalihkan perhatian para zombie. Sambil berlari, Miki yang sebelumnya menganggap Yuki sudah gila, tiba-tiba ia sendiri merasakan ilusi yang sama dengan Yuki. Dan akhirnya mereka berhasil kembali ke gedung dengan selamat. Setelah kejadian itu, Yuki menemui Miki dan bercerita bahwa ia menyadari Yuri dan Kurumi sering berdebat tentang masalah mereka. Karena itu, Yuki selalu berusaha untuk tetap ceria agar teman-temannya merasa tenang. Dan dengan ketulusannya, Yuki berhasil membujuk Miki untuk bergabung bersama mereka. Keesokan harinya, Kurumi mengajak Miki untuk melihat ruangan yang dipenuhi zombie yang menghalangi jalan menuju gudang makanan. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya ia tidak pernah berani mencobanya karena tidak ada teman yang bisa membantunya. Namun setelah melihat kemampuan bertarung Miki di lapangan, Kurumi kemudian berniat meminta bantuannya. Beberapa saat kemudian, kedua gadis itu pun segera menjalankan misi mereka. Mereka keluar dan menghabisi semua zombie yang ada di hadapan mereka satu persatu.
Saat sedang bertarung, Miki kemudian melihat temannya yang telah menjadi zombie. Ia pun terpaku dan tidak tega untuk menghabisinya, dan untungnya Kurumi langsung menghabisi zombie tersebut. Setelah berhasil menyingkirkan semua zombie, Kurumi mengajak teman-temannya memasuki gudang yang penuh dengan makanan dan obat-obatan. Ketika mereka sedang mengumpulkan persediaan, tiba-tiba sesosok zombie muncul dari balik lemari dan mengejutkan Yuri. Nahasnya, Kurumi yang hendak menolong justru teringat kembali pada Katsuragi, sehingga ia menjadi terpaku. Tapi untungnya Yuri berhasil mengalahkan zombie tersebut. Beberapa saat kemudian di atap sekolah, Kurumi kembali teringat kenangan manis bersama Katsuragi yang pernah menyatakan perasaannya. Penyesalan terdalam Kurumi adalah tidak sempat mengungkapkan perasaannya kepada Katsuragi juga. Menyadari Yuri memperhatikannya, Kurumi berusaha untuk tetap tegar. Namun Yuri mengatakan bahwa tidak perlu malu untuk menunjukkan sisi lemahnya. Dan mendengar perkataannya, tangis Kurumi yang selama ini ia tahan pun akhirnya pecah. Hari-hari berikutnya diisi dengan kegiatan menata persediaan makanan yang telah dikumpulkan, memperkuat barikade, dan menjalani rutinitas sehari-hari hingga tiba musim gugur. Dalam sebuah momen, Yuri seolah-olah berbicara dengan Megumi dan melaporkan bahwa kondisi kejiwaan Yuki semakin membaik. Miki juga semakin dekat dengan mereka. Sementara Kurumi tetap ceria meskipun terkadang masih teringat akan Katsuragi. Yuri juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Megumi berpesan bahwa mereka dapat saling melengkapi dan selama mereka terus bekerja sama, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malam harinya, saat mereka sedang mempersiapkan acara festival sekolah, Yuki melihat ke arah jendela dan mengatakan bahwa kota tampak terang benderang. Menyadari Yuki sedang berhalusinasi, mereka dengan berat hati ikut melihat ke arah jendela. Namun tiba-tiba mereka semua membayangkan masa depan di mana mereka telah berkuliah dan bertemu kembali dengan Megumi. Mereka berjanji untuk tetap berteman selamanya. Tidak jelas apakah ini juga bagian dari halusinasi atau kenyataan, karena di kejauhan kota memang terlihat terang. Keesokan harinya setelah semua persiapan selesai, mereka memberikan kejutan kepada Megumi dengan mengadakan festival sekolah. Di tempat lain, terlihat sesosok zombie yang memegang dan memperhatikan sebuah korek api. Tidak lama kemudian, terdengar bunyi alarm kebakaran yang membuat para zombie kembali aktif dan bergerak menuju tempat mereka. Mereka pun segera bergegas untuk memeriksa keadaan. Di lantai bawah, api tiba-tiba muncul dan berhasil menembus barikade, menyebabkan zombie-zombie lainnya merangsek masuk dan memisahkan Yuri dan Miki dari teman-temannya. Dalam situasi genting tersebut, Miki mengajak Yuri untuk segera pergi, sementara Kurumi berusaha menahan para zombie sambil meminta Yuki untuk menyelamatkan diri. Tapi bayangan Katsuragi kembali muncul di pikiran Kurumi, membuatnya tidak mampu melawan para zombie, sehingga Kurumi kemudian memutuskan untuk pergi mencari Yuki saja. Sementara itu, Miki dan Yuri yang kewalahan menahan pintu karena banyaknya zombie yang mencoba masuk, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Namun sayangnya di depan mereka juga telah dipenuhi oleh para zombie, dan bahkan zombie-zombie yang mereka kurung di dalam kelas pun akhirnya berhasil keluar. Meskipun begitu, Miki tidak menyerah. Ia segera menarik Yuri untuk menerobos kerumunan zombie dan menyelamatkan diri. Dalam upaya melarikan diri, langkah Kurumi terhenti oleh kerumunan zombie yang menghalangi jalannya. Setelah berpikir sejenak, Kurumi memutuskan untuk naik ke lantai atas. Ketika zombie-zombie hampir meraihnya, Kurumi berhasil membuka pintu. Tapi, sayangnya, tenaganya tidak cukup untuk menahan pintu tersebut, sehingga zombie-zombie berhasil keluar. Dalam situasi genting itu, Kurumi memutuskan untuk terus naik ke atas demi menyelamatkan diri. Di saat yang bersamaan, dengan susah payah Miki dan Yuri berhasil masuk ke ruang ekskul dan membarikadenya. Namun di kondisi seperti itu, kemudian membuat Yuri merasa putus asa dan merasa bahwa semuanya telah berakhir. Ia meminta Miki untuk meninggalkannya selagi masih ada kesempatan, namun Miki dengan tegas menolaknya. Sementara itu, Yuki yang sebelumnya bersama Megumi tiba-tiba terlihat sendirian. Asap yang memenuhi gedung semakin membuatnya lemah, dan di saat yang sama, sesosok zombie muncul di hadapannya. Kembali ke Miki dan Yuri, jumlah zombie yang semakin banyak akhirnya berhasil merobohkan pintu yang mereka barikade dan para zombie mulai mendekati mereka. Di atap, dalam keputusasaan, tiba-tiba Katsuragi muncul di samping Kurumi dan mengatakan bahwa ia menyukai Kurumi karena mentalnya yang kuat, pantang menyerah, dan tidak pernah mengeluh. Katsuragi memintanya untuk tetap bertahan hidup dan kemudian memberikan gelangnya. Perkataan Katsuragi itu kemudian membangkitkan kembali semangat Kurumi. Ia pun langsung berlari dan menghajar semua zombie yang menghalangi jalannya. Namun saat melewati sebuah ruangan, semangat Kurumi kembali runtuh ketika melihat senjata milik Miki tergeletak di lantai.
Tidak lama kemudian, Kurumi mendengar suara Miki dan Yuri, dan ia pun bergegas menuju ke tempat mereka untuk membantunya. Tapi nahasnya, zombie yang menyerangnya akhirnya berhasil menggigit tangannya, dan beruntungnya gigitan tersebut hanya mengenai gelang yang dipakainya. Menyadari Yuki tidak bersama mereka, Kurumi mengajak mereka untuk mencari Yuki, karena ia yakin Yuki masih selamat, apalagi Megumi bersamanya. Dan mendengar nama Megumi, ekspresi wajah Yuri dan Miki tampak berubah. Di tempat lain, terlihat Yuki yang masih hidup, karena zombie yang menyerangnya terlebih dahulu mati terbakar api. Tidak lama kemudian, ia melihat Megumi yang memanggilnya ke sebuah ruangan. Namun di sana, ia hanya menemukan telinga boneka milik Megumi. Pada saat itu, ia pun akhirnya teringat bahwa Megumi sudah tergigit zombie ketika berusaha menyelamatkannya. Lalu di ujung ruangan, ia melihat Megumi yang sudah menjadi zombie yang perlahan berbalik dan menatapnya. Sementara itu, ketiga temannya yang sedang mencari Yuki tiba-tiba mendengar suaranya dari ruangan Megumi. Kurumi kemudian teringat kembali saat Megumi terinfeksi. Megumi meminta mereka untuk pergi dan berpesan agar Yuki tidak menyerah. Megumi juga meminta Yuri untuk membimbing teman-temannya dan menyuruh Kurumi untuk selalu melindungi Yuki. Sesampainya di ruangan tersebut, mereka melihat Yuki dan Megumi yang sedang berdiri berhadapan. Namun Megumi yang telah menjadi zombie tidak menyerang Yuki, karena ternyata sebelum sepenuhnya berubah menjadi zombie, Megumi telah mengikat dirinya sendiri. Dan karena tidak ingin gurunya tersiksa lebih lama, Kurumi pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Megumi. Hal ini menjelaskan bahwa Megumi yang kita lihat selama ini hanyalah bagian dari halusinasi mereka. Beberapa waktu kemudian, Yuki mengatakan bahwa ia senang bisa kembali ke ruangan itu. Melihat ruangan yang berantakan, ia mencoba membersihkannya sambil berkata bahwa Megumi akan marah jika melihat ruangannya seperti itu. Melihat tingkah laku Yuki, Yuri dengan sedih memeluknya. Dan dengan berlinang air mata, Yuki mengungkapkan bahwa selama ini ia sebenarnya menyadari semua yang telah terjadi. Ia meminta maaf karena telah merepotkan mereka. Namun, ia juga mengatakan bahwa berkat mereka, ia bisa bertahan hidup sampai sekarang. Merasa bahwa mereka tidak mungkin lagi tinggal di sekolah tersebut, Kurumi mengusulkan untuk mengadakan acara kelulusan. Dengan berusaha tetap ceria, Yuki mengajak mereka untuk segera melaksanakannya. Seperti sebelumnya, Yuri berbicara sendiri seolah-olah Megumi masih ada di sana dan memintanya untuk menyaksikan acara kelulusan mereka. Tidak lama kemudian, acara kelulusan pun dilaksanakan. Mereka bergantian memberikan sertifikat kelulusan kepada masing-masing anggota. Beberapa saat kemudian, dengan mengendarai mobil Mini Cooper milik Megumi, mereka kemudian melanjutkan petualangan mereka menuju sebuah universitas. Cerita dimulai di suatu lokasi di Myanmar. Kira-kira setahun silam, ada seorang jurnalis yang bernama Katia yang berupaya meloloskan diri dari kelompok ekstremis yang telah menahannya selama 3 bulan. Tidak lama kemudian, muncul seorang penjahat yang hendak memaksanya main kuda, namun Katia yang sudah berhasil membebaskan diri, kemudian langsung membunuhnya. 1 tahun kemudian, di berbagai negara tampak sejumlah orang yang membawa tabung kecil berisi cairan hijau, lalu memecahkan tabung tersebut. Dan bersamaan dengan itu, orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba mulai berjatuhan. Sementara itu, Katia yang telah kembali bekerja masih diharuskan menjalani terapi karena trauma yang dialaminya. Katia bahkan menolak bantuan seorang asisten produksi bernama Sally yang berniat mendampinginya. Tidak lama kemudian, kekasih Katia yang bernama Alex datang menemuinya. Di sana Alex berusaha menenangkan Katia dengan mengatakan bahwa apapun yang telah dilalui Katia, dia akan tetap menerimanya apa adanya. Alex bahkan memberikan sebuah kalung dan berencana memberikan cincin jika kelak Katia siap menjadi istrinya. Di tempat berbeda, seorang pria bernama Profesor Greg tampak berusaha melarikan diri dari kejaran 2 agen bersenjata yang bernama Proteus dan Astrov. Sesampainya di depan sebuah kantor berita, Greg melihat orang-orang berhamburan. Sementara tidak jauh dari sana, ada beberapa orang yang telah berubah menjadi zombie. Begitu masuk, dengan panik Greg menemui resepsionis bernama Andrea dan memaksa untuk bertemu Katia meskipun dia belum membuat janji. Melihat hal itu, muncul seorang petugas keamanan bernama Mark yang berniat mengusir Greg. Tapi di saat yang sama, Proteus dan Astrov yang tiba di sana kemudian langsung mengancam Greg agar segera menyerahkan sebuah flash disk. Mendengar itu, Greg kembali meminta Andrea untuk memanggil Katia turun, sehingga Andrea yang ketakutan terpaksa menghubungi Sally untuk memanggil Katia. Bersamaan dengan itu, Alex dan saudaranya, yaitu Chris, mendatangi kantor rekan mereka. Dan karena tidak ada jawaban, Chris memutuskan untuk langsung masuk. Tak lama kemudian, Alex mendengar suara keributan, sehingga ia berusaha mencari sumber suara tersebut.
Lalu di sebuah ruangan, Alex bertemu dengan salah satu rekannya. Namun sayangnya, rekannya tersebut telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerangnya. Melihat Alex dalam bahaya, Chris pun segera menghabisi zombie tersebut. Di saat yang sama, di berbagai negara terlihat serangan zombie yang terjadi secara serentak. Kembali di kantor berita, setelah Katia turun, Greg segera memberikan sebuah amplop kepada Katia. Melihat suasana tegang tersebut, Katia meminta Sally untuk kembali ke lantai atas. Namun ketika pintu lift hendak tertutup, Katia dengan cepat melemparkan amplop tadi kepada Sally. Sementara itu di luar gedung, para polisi berusaha menyelamatkan warga dari serangan zombie. Akan tetapi, karena jumlah zombie yang begitu banyak, para polisi tersebut justru menjadi korban. Tidak lama kemudian, 2 orang polisi yang berhasil menyelamatkan diri dan memutuskan berlindung ke dalam kantor. Namun mereka dibuat bingung dengan aksi penyanderaan yang mereka saksikan di sana. Sesaat kemudian, sambil menunjukkan perban di lengannya, Greg mengatakan bahwa dirinya telah terinfeksi dan tiba-tiba dia mengakhiri hidupnya sendiri. Proteus pun segera memaksa Katia memberitahu kemana Sally membawa amplop berisi flash disk tersebut. Tapi untungnya, Katia berhasil lolos setelah menyemprot mata Proteus. Bersamaan dengan itu, para zombie di luar berhasil menerobos masuk, sehingga mereka semua langsung melarikan diri melalui tangga darurat. Sementara itu, melihat Alex yang sangat terkejut dengan kejadian yang baru saja mereka alami, Chris mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka hanya melakukan pembelaan diri. Namun ketika mengintip dari jendela, Chris sangat terkejut melihat para zombie yang sedang menyerang seseorang. Melihat itu, Alex yang merasa khawatir dengan keselamatan Katia, kemudian mencoba menghubunginya menggunakan walkie-talkie karena tidak ada sinyal HP di sana. Namun, ia masih tetap tidak bisa menghubunginya, sehingga Alex memohon agar Chris mau membantunya menjemput Katia. Awalnya Chris menolak, tapi karena ada satu zombie yang berhasil memecahkan kaca, akhirnya Chris pun setuju untuk pergi dari tempat itu. Kembali di kantor berita, setelah berhasil naik ke lantai atas, Astrov segera menahan pintu dengan sebuah kapak. Melihat para karyawan di sana kebingungan, Mark meminta mereka untuk segera mencari tempat berlindung. Nahasnya ada seorang karyawan yang tidak percaya dengan perkataannya, dan dia pun membuka pintunya sehingga para zombie langsung menyerangnya. Dan karena liftnya telah diblokir, Mark kemudian mencoba menghubungi seorang petugas kebersihan bernama Jill agar membawakan kuncinya. Tapi Jill yang sedang asik main TTS kemudian meminta Mark menunggu selama 10 menit, sehingga kelompok mereka terpaksa berusaha menahan pintu dari serangan para zombie selama itu juga. Beberapa menit kemudian, lift pun akhirnya terbuka. Proteus yang kesal dengan tindakan Jill kemudian mendorongnya keluar, sementara mereka segera masuk ke dalam lift dan meninggalkan Jill sendirian. Para zombie yang berada di balik pintu pun kemudian berhamburan keluar dan langsung menyerang dan memakan Jill. Di ruangan berbeda, terlihat Sally yang sedang memperlihatkan isi flash disk milik Greg. Di dalamnya terdapat sebuah video yang memperlihatkan Greg yang menjelaskan bahwa mereka telah menemukan sebuah virus yang terkubur di bawah lapisan tanah beku di Siberia dan telah bertahan hidup selama 30.000 tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya terhadap tikus, virus itu akan mematikan seluruh organ inangnya dalam waktu 1-24 jam. Namun virus itu akan menjadi agresif dan terus bergerak meskipun telah mati. Dan penelitian ini kemudian diketahui oleh pihak militer yang kemudian mendanai penelitian tersebut dengan syarat Greg diminta untuk menghidupkan kembali tentara yang sudah meninggal agar bisa terus berperang. Ternyata virus ini dapat menular melalui cairan tubuh dan bahkan melalui bekas cakaran. Sampai suatu hari, ada sekelompok teroris yang mencuri beberapa virus yang akhirnya menginfeksi 40 negara. Orang-orang yang menonton video itu awalnya tidak mempercayainya. Akan tetapi, ketika melihat para zombie yang telah memenuhi gedung, mereka pun akhirnya mulai percaya dengan isi video tersebut. Dan karena itu, Katia kemudian berencana untuk menyiarkan isi video tersebut kepada masyarakat untuk memperingatkan orang-orang tentang serangan virus tersebut. Sementara itu, ketika Alex dan Chris menuju ke kantor berita, tiba-tiba ada sekelompok zombie yang muncul, sehingga mereka pun segera melarikan diri dan berlindung di sebuah toko. Tapi di dalamnya ternyata ada si pemilik toko yang memegang senjata dan ingin mengusir mereka. Namun Chris berhasil merebut senjata tersebut. Melihat para zombie yang berusaha masuk, akhirnya mereka pun bekerja sama untuk membarikade pintunya. Beberapa saat kemudian, Alex dan Chris mulai berdebat karena Chris menolak untuk membantunya menjemput Katia karena sepertinya hal itu sangat sulit dilakukan dengan berjalan kaki. Si pemilik toko kemudian mengatakan bahwa ia memiliki sebuah mobil yang bisa mereka pakai. Dan ketika para zombie akhirnya berhasil masuk, mereka pun segera bergegas melarikan diri menggunakan mobil tersebut.
Namun, nahasnya, sebelum berjalan cukup jauh, si pemilik toko ternyata telah terinfeksi dan kemudian berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang mereka, yang kemudian membuat mobil yang mereka tumpangi akhirnya terguling. Dan karena kejadian barusan, Alex dan Chris terpaksa melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Sementara itu, Katia mulai melakukan siaran tentang serangan zombie yang terjadi di seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa pelaku di balik penyerangan virus ini masih belum diketahui. Namun, Katia meminta kepada semua orang agar tetap berusaha untuk bertahan hidup. Tapi tiba-tiba, listrik di tempat itu padam, sehingga membuat mereka semua panik. Melihat itu, Katia meminta mereka untuk menunggu, sementara dia akan menyalakan listrik darurat yang ada di atap agar mereka bisa turun menggunakan lift. Di saat yang sama, Alex akhirnya berhasil menghubungi Katia melalui walkie-talkie. Alex mengatakan bahwa dia akan segera menjemputnya. Namun, Katia yang mengetahui bahwa mereka telah terkepung zombie, kemudian justru meminta Alex untuk tidak datang ke sana. Dan tiba-tiba walkie-talkie itu direbut dan dibuang oleh Chris yang masih menolak menjemput Katia. Alex yang marah kemudian langsung memukul adiknya dan memberitahu bahwa Katia sedang hamil dan dia pun pergi meninggalkan Chris. Beberapa saat kemudian, Katia yang sedang menyusuri gedung untuk menyalakan listrik, namun tiba-tiba muncul beberapa zombie, sehingga ia pun terpaksa melarikan diri. Sementara itu, para zombie akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam studio dan mulai menyerang orang-orang di sana. Dan setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya mereka berhasil mengalahkan para zombie tersebut. Di dalam lift, Andrea yang sempat terkena darah Greg akhirnya berubah menjadi zombie dan mulai menyerang, sehingga dia terpaksa dibunuh Proteus. Sedangkan Katia yang berhasil mencapai atap segera menyalakan listriknya. Namun nahasnya, para zombie juga sampai ke sana, sehingga Katia harus bertarung mati-matian melawan zombie-zombie tersebut. Sementara itu di studio, setelah listrik menyala, Lou meminta siapapun yang tergigit atau tercakar untuk mengaku. Mendengar itu, Peter yang memiliki noda darah di bajunya tidak mau mengakui bahwa dia telah tergigit. Dan sebelum Peter selesai memberi penjelasan, tiba-tiba seorang penyiar yang bernama Lea langsung membunuhnya. Sedangkan di dalam lift, Mark yang telah tergigit oleh Andrea akhirnya juga berubah menjadi zombie dan langsung dihabisi oleh mereka, dan mereka pun bergegas keluar dari lift. Beberapa saat kemudian, Proteus yang menganggap jika orang-orang yang bersamanya hanya menghambat misinya, dia pun kemudian berusaha untuk mengusir mereka. Tapi tiba-tiba muncul zombie yang masuk dan menyerang mereka, sehingga Proteus dan Astrov memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Sementara itu, Katia yang telah kembali ke studio melihat rekan-rekannya putus asa, lalu mencoba mengajak mereka keluar. Tetapi, Sally yang tergigit menolak ajakan Katia dan memilih untuk tinggal. Mau tidak mau, mereka meninggalkan Sally sendirian. Namun, baru saja pintu dibuka, mereka harus berhadapan dengan beberapa zombie yang sudah menunggu. Karena tidak sanggup menghabisi zombie-zombie tersebut, terpaksa Lou membawa Katia yang pingsan kembali ke dalam studio. Di luar, Alex yang hampir putus asa karena melihat para zombie telah mengepung kantor berita, namun semangatnya kembali bangkit ketika mengetahui Chris akhirnya mau membantunya. Chris kemudian mencoba mengalihkan perhatian para zombie dengan melemparkan sebuah botol. Dan setelah zombie-zombie itu menjauh, mereka berdua langsung menyelinap masuk. Chris juga sempat mengambil sebuah senjata dari mobil polisi. Namun ketika mereka berhasil memasuki gedung, ternyata mereka justru terkepung, sehingga mereka terpaksa berlindung di sebuah ruangan. Chris yang sudah putus asa kemudian berniat mengakhiri hidupnya, namun Alex berusaha menenangkannya. Lalu dengan memanfaatkan peralatan yang ada di ruangan itu, mereka pun memutuskan untuk mencoba melawan zombie-zombie tersebut. Dan setelah berhasil melumpuhkan para zombie yang ada di depan pintu, mereka melanjutkan mencari Katia. Di saat bersamaan, Proteus dan Astrov juga harus menghabisi beberapa zombie yang ada di depan pintu studio. Tapi ketika Proteus hendak masuk, Astrov mengatakan bahwa dia merasa berada di pihak yang salah. Dan tiba-tiba ada satu zombie yang menggigit Astrov, sehingga tanpa ragu Proteus langsung membunuh Astrov. Dan parahnya, meskipun dia melihat kedatangan Alex dan Chris, Proteus tetap masuk ke dalam studio dan mengunci pintunya. Chris yang mencoba menahan pintu dari serangan para zombie, kemudian memberikan sebuah cincin kepada Alex dan memintanya untuk segera menyelamatkan Katia. Sementara itu di dalam studio, Katia yang sudah menyiarkan isi dari flash disk tersebut, kemudian menyerahkan flash disk tersebut kepada Proteus. Namun tidak lama kemudian, Alex masuk dan langsung menyerang Proteus yang sedang mengancam Katia, tapi dengan mudah Proteus bisa mengalahkannya. Melihat itu, Katia langsung mengambil sebuah pisau dari saku Alex dan akhirnya berhasil membunuh Proteus.
Sementara itu, Chris yang sudah tidak kuat menahan pintu, akhirnya menyerah dan membiarkan dirinya dimakan oleh zombie-zombie tersebut. Setelah Alex siuman, Lou mengatakan bahwa dia tahu sebuah jalan keluar dari gedung itu. Melihat Sally yang masih berada di sana, Alex kemudian mencoba mengajaknya. Namun ternyata Sally sudah berubah menjadi zombie dan berhasil mencakar lengan Alex. Para zombie akhirnya berhasil memasuki studio dan Lou segera mengajak mereka untuk memasuki sebuah ruangan. Rupanya di ruangan itu terdapat sebuah lift kecil menuju ke basement yang memiliki satu jalan keluar. Setelah berhasil membuka lift tersebut, mereka meminta Katia masuk terlebih dahulu. Begitu Katia berhasil turun dan mengirimkan lift kembali ke atas, Lou meminta Alex untuk turun, sementara dia menahan pintu liftnya. Tapi ternyata Lou tidak berniat untuk pergi. Dia membuat sebuah rekaman untuk anaknya, dan tidak lama kemudian, para zombie berhasil masuk dan menghabisi Lou. Mendengar teriakan Lou, Alex dan Katia memutuskan untuk segera pergi meninggalkannya. Ketika sampai di luar, terlihat kondisi kota yang telah hancur dan sangat sepi. Lalu Katia akhirnya melihat luka cakaran di tangan Alex dan dia pun terlihat begitu sedih. Namun Alex mengatakan bahwa ia sangat mencintainya dan berniat untuk melamar Katia. Katia pun tambah sedih karena ia harus menghabisi kekasihnya dengan kondisi seperti itu. Namun para zombies yang mendengar suara tembakan barusan langsung berhamburan ke arah Katia. Awalnya Katia berniat untuk mengakhiri hidupnya, tapi karena pelurunya sudah habis, Katia terpaksa melarikan diri dari tempat tersebut. Cerita dimulai dengan seorang pria cupu yang sedang melamar cewek yang cantik jelita. Tapi, sayangnya, lamaran tersebut ditolak karena penampilannya yang kurang menarik. Tiba-tiba muncullah Bro Khalid, seorang pengusaha sukses dengan produk kecantikannya. Ia menyemprotkan produk tersebut ke wajah si pria, dan dalam sekejap si pria cupu itu berubah menjadi sangat tampan. Hal yang sama terjadi pada beberapa orang di sekitar mereka, dan ternyata semua itu adalah iklan produk milik Bro Khalid. Sementara itu di tempat lain, ada 3 anak muda, yaitu Nipis, Kamarul, dan Ana. Kamarul dan Ana merupakan sepasang kekasih, sedangkan Nipis adalah saudara kembar Ana yang selalu bertengkar dengannya. Mereka bertiga datang ke tempat tersebut untuk merayakan malam tahun baru bersama 2 teman lainnya, yaitu Alif dan Sofia yang juga sepasang kekasih. Di tengah obrolan santai, Nipis mengetahui bahwa Kamarul yang bercita-cita menjadi artis memiliki suara yang pas-pasan. Nipis pun mengoloknya, dia mengatakan bahwa Kamarul lebih cocok menjadi penjual tahu bulat daripada seorang penyanyi. Kamarul yang merasa tersinggung langsung mengejar Nipis, hingga akhirnya mereka berhenti di depan seekor anjing. Melihat anjing tersebut, Alif langsung menghampirinya karena gemoy. Namun tanpa diduga, si anjing itu malah menggigit Alif. Kamarul pun meminta Sofia untuk mengantarkan kekasihnya ke klinik. Akan tetapi, Sofia menolaknya karena jijik melihat luka. Melihat hal itu, Ana menawarkan diri untuk mengantar Alif karena dia juga ingin pergi ke ATM sekalian. Tapi di dalam mobil, Alif kemudian menanyakan apakah Ana bahagia bersama Kamarul. Dan di situ Alif kemudian mencoba merayu pacar sahabatnya itu. Sementara itu, Sofia, Nipis, dan Kamarul merayakan tahun baru bersama. Dan terlihat anjing yang tadi menggigit Alif sedang memakan sesuatu. Keesokan paginya, Ana memperhatikan murid-muridnya yang sedang makan es krim dengan tatapan aneh. Di tempat lain, Alif yang wajahnya mulai memucat tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat. Sedangkan Nipis masih terlelap di rumahnya. Di sekolah, ada seorang guru BK bernama Nyonya Ko yang sedang memarahi murid-muridnya. Di dalam kelas, setelah 2 murid yang bernama Afik dan Amir menyerahkan buku, Ana yang tampak pucat tiba-tiba mimisan. Di tempat lain, Sofia bertemu dengan rekannya yang bernama Nora yang menyarankan Sofia untuk menawarkan produk Bro Khalid kepada Alif yang tergigit anjing. Sementara itu, kondisi Alif semakin memburuk. Ia tiba-tiba muntah darah, tetapi berusaha menyembunyikannya dari bosnya yang bernama Dato Faruk. Pada saat yang sama, Kamarul yang telah mendaftar audisi menyanyi, kemudian dipersilakan masuk oleh panitia. Di sekolah, Nyonya Ko memergoki Afik tertidur di kelas. Ia pun menggebrak meja hingga membuat seisi kelas terkejut. Bersamaan dengan itu, Ana tiba-tiba muntah darah, sama seperti yang dialami Alif. Beberapa saat kemudian, Nipis akhirnya terbangun dari tidurnya. Saat sedang asik berolahraga, tiba-tiba pintu rumah dibuka oleh seorang pria bernama Boroy yang ternyata juga tinggal di rumah tersebut. Boroy bercerita bahwa ia baru saja dipukuli karena kalah bermain biliar melawan seorang preman dan tidak bisa membayar. Karena takut dikejar sampai ke rumah, Boroy mengajak Nipis untuk menemaninya keluar, tetapi Nipis menolak dan langsung pergi bekerja.
Setibanya di tempat kerja, Nipis yang terlambat 1 jam ternyata sudah ditunggu oleh atasannya. Nipis beralasan bahwa jalanan sedang macet. Tentu saja jawaban itu membuat atasannya semakin marah, apalagi Nipis hanya menggunakan sepeda motor dan tidak mungkin terjebak macet. Akhirnya ia memerintahkan Nipis untuk segera mengantarkan pesanan pizza kepada pelanggan atau dipecat. Di sekolah, terlihat Anna yang sangat rakus menyantap makanannya. Ia bahkan melahap makanan milik temannya tanpa izin. Hal yang sama juga terjadi pada Alif yang sedang menunggu pesanan kue milik Datuk Faruk. Ia tampak sangat lapar melihat kue-kue di toko tersebut dan hampir saja memakan kue pesanan bosnya hingga akhirnya dia tersadar dan segera menjemput Datuk Faruk. Di sekolah, Afik dan Amir kembali menghadap Nyonya Ho karena tidak mengerjakan PR. Tanpa mereka sadari, di sudut ruangan, Anna muntah darah hingga pingsan. Namun beberapa saat kemudian, Anna bangkit menjadi zombie dan perlahan berjalan ke arah Nyonya Ho dan kemudian menyerangnya. Nyonya Ho yang terinfeksi pun langsung berubah menjadi zombie. Melihat itu, Afik dan Amir segera melarikan diri. Tidak lama kemudian, hampir seluruh penghuni sekolah telah berubah menjadi zombie dan menyerang seorang pedagang es krim di sana. Sopir bus sekolah yang didesak untuk segera berangkat oleh seorang siswi awalnya menolak. Namun, setelah ada seekor zombie yang menyerang dan berhasil dikeluarkan olehnya, ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun sayangnya, tanpa mereka sadari, zombie itu berhasil menyelinap kembali ke dalam bus. Di tempat lain, Datuk Faruk dan rekan-rekannya masih menunggu kedatangan Alif, dan akhirnya Alif yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tapi nahasnya Alif yang telah menjadi zombie langsung menyerang Datuk Faruk. Datuk Faruk pun seketika itu juga berubah menjadi zombie. Dan melihat kejadian itu, kedua rekan Datuk Faruk segera pergi melarikan diri. Pada saat yang sama, Nipis tiba di alamat tujuan pengantaran pizza. Namun, tanpa sadar, Nipis menyerahkan pizza tersebut kepada seekor zombie yang disangkanya adalah orang yang sedang mengecat pagar sambil memegang uang. Di tempat lain, Bro Khalid terlihat sedang memberikan pelatihan dan motivasi kepada para anggotanya, termasuk Nora dan Sofia. Tidak lama kemudian, sekelompok zombie masuk ke ruangan tersebut dan menyerang mereka. Melihat ada yang tidak beres, Nora dan Sofia memutuskan untuk pergi, sementara Bro Khalid dan yang lainnya terjebak di dalam ruangan. Sementara itu, Nipis yang merasa lapar memutuskan untuk makan di sebuah angkringan. Tanpa menyadari bahwa penjualnya telah menjadi zombie, ia dengan santainya mengambil donat dan memesan minuman. Dan karena merasa terlalu lama menunggu, akhirnya ia memutuskan untuk mengambil air mineral dan pergi begitu saja. Hal serupa juga terjadi ketika ia bermain hoki bersama timnya. Tanpa menyadari bahwa rekan-rekan dan bahkan lawannya telah menjadi zombie, ia justru dengan bangganya merasa dirinya hebat dan tak terkalahkan. Di jalan raya, masih dengan perasaan bangga, Nipis tidak menyadari bahwa seorang polisi bernama Asman yang sedang menilangnya karena tidak memakai helm. Saat berusaha mengulur waktu ketika polisi itu meminta SIM-nya, tiba-tiba terjadi kecelakaan di belakang mereka. Ketika Asman sedang sibuk memeriksa pengendara yang ternyata adalah zombie, Nipis memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sementara itu, Kamarul sedang menjalani audisinya. Ternyata, apa yang dikatakan Nipis di awal film memang benar, suara Kamarul sangat sumbang di telinga juri. Ketika para juri sedang mengkritiknya, tiba-tiba muncul zombie yang langsung menyerang peserta audisi lainnya. Di saat yang sama, Nora dan Sofia yang berhasil bersembunyi kemudian mencoba menghubungi polisi, tetapi tidak ada jawaban. Karena ada zombie yang mengetahui persembunyian mereka, mereka pun memutuskan untuk mencari tempat persembunyian lain di parkiran. Kembali ke Nipis. Sesampainya di rumah, ia dikagetkan oleh suara gaduh dari dalam. Perlahan-lahan, ia mencari sumber suara tersebut dan terkejut ketika mendapati Boroy dengan mulut berbusa sedang berusaha menyerangnya. Tapi ternyata Boroy hanya mengigau. Boroy kemudian mengajak Nipis pergi ke kuburan untuk mencari wangsit dari arti mimpinya untuk membeli nomor undian. Setelah memilih sebuah nisan, mereka pun memulai ritualnya. Tidak lama kemudian, muncullah sesosok zombie yang berjalan tertatih-tatih ke arah mereka. Mengira bahwa yang datang adalah makhluk halus yang mereka panggil, keduanya panik dan segera menentukan siapa yang akan menghampiri zombie tersebut. Boroy kemudian memberanikan diri untuk menghampiri zombie tersebut, namun nahasnya ia malah digigit oleh zombie itu. Melihat Boroy diserang, Nipis pun langsung mencoba membantunya. Namun Boroy yang sudah berubah menjadi zombie kemudian berusaha menyerangnya, dan karena tidak tega melukai Boroy, Nipis pun memukulnya dengan batu kecil dan segera melarikan diri. Di dalam perjalanan, Nipis baru sadar akan kekacauan yang terjadi akibat zombie. Ia pun mencoba menghubungi Anna, namun karena tidak tersambung, Nipis pun langsung mengambil peralatan tempur dan bergegas pergi ke sekolah. Setibanya di sekolah, ia langsung disambut oleh dua zombie.
Nipis dengan begitu gagah berani menghajar kedua zombie itu sampai tewas, tapi ternyata semua itu hanya khayalan belaka. Karena pada kenyataannya, kaki Nipis malah kram karena ketakutan, sehingga dia justru dikeroyok oleh dua zombie itu. Dan untungnya, ia berhasil menyelamatkan diri. Di dalam sekolah yang penuh dengan zombie, Nipis akhirnya menemukan Anna yang telah menjadi zombie. Dan karena tidak tega membunuh saudara kembarnya itu, Nipis kemudian mendorongnya ke dalam ruangan dan meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, ibunya menelepon dan meminta Nipis segera menolongnya. Nipis yang sedang fokus pada ibunya, hampir saja diserang oleh zombie, tapi dia berhasil mengalahkannya. Namun, ia kemudian mendengar suara ibunya di telepon yang sedang diserang zombie, sehingga Nipis menjadi sangat sedih dan putus asa. Di saat bersamaan, zombie tadi bangkit lagi dan hendak menyerangnya, tapi untungnya muncul Afik dan Lisa yang menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, ketika sampai di supermarket, Afik memberitahu Nipis untuk menyerang kepala zombie untuk mengalahkannya. Seperti sebelumnya, Nipis kembali menyusun rencana serangan dengan matang. Namun ketika dieksekusi, ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang dibayangkannya. Tapi untungnya, Lisa berhasil mengalahkan zombie itu. Mereka pun kemudian mengumpulkan makanan di tempat itu. Dan di sana Afik mengatakan bahwa Anna adalah zombie pertama yang muncul di sekolah mereka. Beberapa saat kemudian, Sofia menelepon Nipis untuk meminta pertolongan. Namun Sofia tidak dapat menjelaskan secara detail di mana lokasinya berada dan hanya mengatakan bahwa ia sedang bersembunyi di dalam sebuah mobil hitam. Mendengar itu, mereka bertiga segera menuju lokasi yang diperkirakan berada di sekitar tempat Sofia bekerja. Dalam perjalanan mencari Sofia, Lisa menemukan sebuah kapak. Ketika bertemu dengan zombie, Nipis kembali membayangkan serangan dahsyatnya. Ia menggunakan teknik bertarung yang luar biasa. Tapi sekali lagi itu hanyalah khayalan belaka. Karena pada kenyataannya, kedua zombie itu sudah lebih dulu dikalahkan oleh Afik dan Lisa. Begitu juga ketika ada zombie berbadan besar yang menyerang, Nipis hanya bisa terpaku menyaksikan Lisa menghajar zombie tersebut. Sesampainya di depan sebuah pintu, mereka mendengar suara seseorang yang mengaku sebagai Sofia. Namun setelah pintu dibuka, ternyata yang keluar adalah Nora, yang tentu saja membuat Nipis terkejut. Nora bercerita bahwa setelah Sofia menghubungi Nipis, mobil mereka kemudian diserang zombie. Sehingga mereka terpaksa keluar dan kemudian terpisah. Tidak lama kemudian, terdengar suara zombie yang mendekat, sehingga mereka langsung pergi dari tempat itu. Tapi sialnya, sepeda motor Nipis malah mogok. Dan karena panik, mereka kemudian justru malah memasuki kawasan yang penuh dengan zombie. Dikarenakan hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk berlindung di sebuah bangunan. Tiba-tiba muncul Kamarul dari belakang dan mengajak mereka bersembunyi di tempat lain yang lebih aman. Di depan bangunan yang mereka tuju, Nora melihat produk Bro Khalid berserakan di sekitar sebuah truk. Setelah mengumpulkan beberapa produk itu, mereka pun masuk ke dalam bangunan tersebut. Di dalam bangunan, Nipis kembali dikejutkan dengan kehadiran Asman yang masih marah karena Nipis melarikan diri saat ditilang sebelumnya. Namun, Afik mencoba menghentikan Asman dengan mengatakan bahwa Nipis telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Kamarul juga menambahkan bahwa Asman telah menyelamatkannya dari kejaran zombie. Kamarul kemudian menanyakan keberadaan Anna kepada Nipis. Dan dengan sedih, Nipis menjawab bahwa Anna telah berubah menjadi zombie. Jawaban tersebut membuat Kamarul sangat terpukul dan pergi untuk menenangkan diri. Malam harinya, Asman meminta Nipis untuk tidur bersama yang lain, sementara ia akan berjaga sendirian. Di dalam ruangan, Nipis memperhatikan Nora yang sedang memeriksa punggungnya sambil menelan ludah. Tapi karena kakinya menyenggol sesuatu, akhirnya Nora sadar bahwa Nipis sedang memperhatikannya. Untuk menghilangkan rasa canggung, Nipis kemudian menawarkan diri untuk memeriksa punggung Nora yang katanya terluka. Namun karena merasa tidak nyaman, Nora mengatakan bahwa ia mau tidur duluan. Melihat Nora kedinginan, Nipis kemudian menyelimuti tubuh Nora dengan jaketnya. Ironisnya, ia sendiri kemudian tidak bisa tidur karena digigit nyamuk, sehingga Nora mengembalikan jaketnya. Keesokan paginya, Asman membagi mereka menjadi dua kelompok untuk mencari persediaan. Nipis akan pergi bersama Nora, sementara Asman, Kamarul, Afik, dan Lisa akan pergi ke arah lain. Dalam perjalanan, Nipis dan Nora kembali berdebat soal masalah sepele, namun perdebatan mereka terhenti ketika Nipis melihat sebuah gerobak roti. Dan seketika itu juga mereka menjadi akrab setelah mengetahui kalau makanan favorit mereka ternyata sama. Tapi pembicaraan mereka kembali terhenti ketika Nipis melihat anjing yang menggigit Alif. Menyadari bahwa anjing itu adalah penyebab wabah ini, ia pun segera mengajak Nora pergi dari tempat itu. Di tempat lain, terlihat Sofia yang telah menjadi zombie sedang berjalan bersama sekelompok zombie lainnya.
Namun ternyata Sofia hanya berpura-pura menjadi zombie. Kembali ke kelompok Asman, Nipis menceritakan dugaannya bahwa anjing itulah yang telah menginfeksi Alif. Kemudian Alif bertemu dengan Ana, dan ketika mereka berdua bermain kuda, kemudian membuat Alif menulari Ana. Mendengar hal itu, Kamarul semakin terpukul mengetahui bahwa kekasihnya telah berselingkuh dengan Alif. Beberapa saat kemudian, ada zombie yang mendekat dan Nipis dan Afik segera menghajarnya. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara zombie lain dan mencari sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari dalam sebuah bangunan. Di sana mereka menemukan seorang anak kecil yang telah menjadi zombie dalam keadaan dirantai. Nipis yang berusaha membunuh zombie itu, namun Afik berusaha mencegahnya. Tapi Nipis masih bertekad untuk menghabisi zombie itu. Dan ketika Nipis bersiap menyerang, tiba-tiba muncul Asman yang mengatakan bahwa zombie itu adalah anaknya. Asman yakin bahwa ia akan menemukan obat untuk menyembuhkan anaknya dan meminta Nipis untuk meninggalkan mereka. Beberapa waktu kemudian, Asman mengatakan bahwa ia telah berhasil meracik ramuan tradisional yang diyakini akan dapat menyembuhkan anaknya. Nipis yang pesimis dengan perkataan Asman sehingga membuat mereka berdua bertengkar. Tapi perdebatan itu kemudian terhenti ketika muncul sekelompok zombie yang datang bersama dengan Sofia yang menyamar tadi. Namun tiba-tiba zombie anak Asman menyerang Nora. Dalam keadaan panik, Nora kemudian berusaha melawan zombie tersebut menggunakan produk Bro Khalid hingga akhirnya Nipis datang menyelamatkannya. Tapi Asman sekali lagi menghalangi Nipis yang berusaha menghabisi anaknya. Asman kemudian memberikan ramuan tradisional racikannya kepada anaknya yang telah menjadi zombie. Dan ternyata anaknya berhasil kembali menjadi manusia normal. Dengan penuh keyakinan, Asman meyakini bahwa ramuannya dapat menyembuhkan para zombie di luar sana. Ia pun menolak menutup gerbangnya dan memutuskan untuk keluar untuk menyembuhkan para zombie. Namun sayangnya ramuannya itu tidak berfungsi. Para zombie yang sudah diberi ramuan justru kembali menyerangnya. Nipis yang tidak bisa berbuat apa-apa kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Tapi sialnya, para zombie berhasil mendobrak gerbangnya. Nipis dan Afik kemudian memutuskan untuk menghadapi para zombie yang masuk dan meminta yang lain untuk segera pergi. Namun sayangnya bangunan itu sudah dikepung para zombie. Dan di dalam kekacauan itu, Kamarul kemudian tergigit zombie. Sementara itu, Nora yang terpojok kemudian kembali menyemprotkan produk Bro Khalid ke arah para zombie. Namun, ia akhirnya juga tergigit. Melihat kejadian itu, Nipis yang marah langsung menghajar zombie-zombie yang menghalanginya untuk menyelamatkan Nora. Tapi, semuanya sudah terlambat. Dengan berlinang air mata, Nipis kemudian mengungkapkan perasaan sukanya kepada Nora. Dan tiba-tiba, Nora tersadar dan mengatakan bahwa ia juga suka kepada Nipis. Nipis pun dengan gembira memeluk wanita pujaan hatinya itu. Beberapa saat kemudian, para zombie yang terkena semprotan produk Bro Khalid kemudian mulai berubah menjadi manusia kembali. Afik pun kemudian sadar bahwa produk Bro Khalid adalah obat anti-zombie. Mereka pun segera memberikan produk tersebut kepada Kamarul, Asman, dan zombie-zombie lainnya. Beberapa waktu kemudian, terlihat mereka sedang menyemprot para zombie di berbagai wilayah menggunakan pistol mainan dan balon yang berisi produk Bro Khalid. Seorang reporter memberitakan bahwa produk Bro Khalid dapat menyembuhkan zombie dan mengembalikan mereka menjadi manusia normal. Malam harinya, Sofia memutuskan hubungannya dengan Alif yang telah berselingkuh. Begitu pula dengan Ana yang telah mengecewakan Kamarul. Sementara itu, Nipis dan Nora akhirnya menjadi sepasang kekasih. Dan Bro Khalid kemudian menjadi seorang miliarder akibat produk anti-zombinya. Cerita dimulai dengan sebuah berita tentang seorang wanita gila yang menggigit anjing. Kejadian unik ini menarik perhatian 3 asisten manga yang sedang sibuk bekerja. Mereka bernama Hideo, Mitani, dan Michan. Malam pun tiba, Hideo pulang disambut dengan sikap dingin dari kekasihnya, yaitu Teko. Hideo tinggal di kontrakan milik Teko karena penghasilannya yang pas-pasan. Saat Teko tertidur, Hideo merenungi target-target yang dia buat untuk meraih mimpinya menjadi mangaka sukses. Sayangnya belum ada satupun yang tercapai. Padahal 15 tahun lalu, dia pernah meraih penghargaan sebagai pendatang baru manga. Hideo juga memiliki hobi berburu dan memiliki senjata dengan izin kepemilikan dan berburu yang lengkap. Namun senjatanya itu belum pernah dia gunakan sama sekali. Keesokan paginya, Teko melihat Hideo sibuk dengan senjatanya. Teko menganggap senjata itu tidak berguna, sementara mereka sekarang sedang membutuhkan uang. Teko pun meminta Hideo menjualnya. Tapi Hideo menolaknya dan mengatakan kalau dia akan segera menerbitkan manganya. Hideo kemudian pergi menemui redaksi manga untuk menawarkan karyanya. Sang redaktur tampak kurang berminat.
Situasi semakin memburuk ketika muncul seorang tamu yang ternyata adalah rekan seangkatan Hideo saat menerima penghargaan manga 15 tahun yang lalu. Akibatnya, Hideo dan manganya pun terabaikan. Malam harinya, Teko yang sudah tidak tahan dengan sikap Hideo dan kondisi ekonomi mereka yang semakin sulit, kemudian mengatakan bahwa apa yang dikejar oleh Hideo bukanlah lagi mimpi, melainkan hanya khayalan belaka. Teko pun kemudian mengusir Hideo beserta senjata kesayangannya, sementara terlihat tangan Teko yang diperban. Keesokan paginya di tempat kerja Hideo, berita kembali mengabarkan bahwa orang-orang dengan gejala seperti flu dan munculnya lebam telah terinfeksi virus yang mulai menyebar ke seluruh dunia. Di saat yang sama, Michan tiba-tiba merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk beristirahat. Melihat kondisi Michan, Mitani bergosip bahwa Michan sudah tertular karena tidur bareng dengan pimpinan mereka di malam sebelumnya. Tidak lama kemudian, sang pimpinan masuk dengan luka di leher yang mereka kira adalah bekas cupang. Namun, mata sang pimpinan mulai berubah sambil mengatakan bahwa deadline pekerjaan mereka tidak akan pernah datang dengan tatapan kosong. Malam harinya, Hideo menerima telepon dari Teko yang meminta maaf atas perlakuannya dan memintanya untuk pulang. Bersamaan dengan itu, terlihat beberapa helikopter yang terbang melintas. Keesokan harinya, Hideo memutuskan untuk pulang sambil membawa makanan kesukaan Teko. Tapi pintunya terkunci dan Teko tidak menjawab panggilannya. Hideo kemudian mencoba mengintip melalui lubang surat. Ia melihat Teko yang sedang berbaring, namun tiba-tiba Teko bangkit dan bergerak dengan cara yang aneh. Teko yang ternyata sudah berubah menjadi zombie, kemudian muncul secara mengejutkan dan mendobrak pintu untuk menyerang Hideo. Sambil terus menyerang, Teko mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang tidak berguna. Ternyata zombie di film ini masih bisa mengucapkan memori terdalam di otaknya. Hideo kemudian berhasil menghindar, sementara serangan Teko mengenai pintu dan menyebabkan seluruh giginya copot. Zombie Teko kemudian menarik Hideo ke dalam dan langsung menggigitnya, tapi untungnya gigi Teko sudah ompong. Hideo kemudian mendorong zombie Teko dan tidak sengaja membuat kepalanya tertusuk piala yang ada di dekatnya. Melihat kekasihnya sudah tidak bernyawa, Hideo pun panik dan langsung berlari keluar. Sesampainya di jembatan penyeberangan, Hideo berpapasan dengan seorang wanita dengan luka di tangannya dan melihat puluhan pesawat terbang melintas. Ketika tiba di tempat kerja, Hideo kebingungan melihat semua sepatu rekannya masih berada di sana. Namun, ia lebih terkejut lagi ketika melihat Mitani berdiri dengan baju berlumuran darah sambil memegang tongkat baseball yang juga penuh darah. Saat melangkah masuk, Hideo sangat terkejut melihat rekannya dalam kondisi mengenaskan. Bersamaan dengan itu, muncul pimpinan mereka yang berjalan perlahan dengan pisau menancap di dadanya. Ketika zombie itu mendekati Hideo, Mitani langsung memukulnya, tapi zombie tersebut langsung bangkit dan berbalik menyerang Mitani. Mitani pun langsung menghajar kepala zombie itu, karena berdasarkan berita yang ia dengar, cara membunuh zombie adalah dengan menghancurkan otak mereka. Mitani kemudian bertanya apakah Hideo tertular, karena jika sampai tergigit artinya dia sudah terinfeksi. Hideo pun segera memeriksa bekas gigitan di tangannya, tapi untungnya gigitan zombie Teko tidak menembus kulitnya. Namun ternyata Mitani sudah tergigit di bagian kakinya, dan sekarang dia mulai berubah menjadi zombie. Dan di sisa kesadarannya, Mitani kemudian mengakhiri hidupnya sendiri sebelum berubah sepenuhnya menjadi zombie. Hideo yang masih syok melihat kejadian itu, dan dia kembali dikejutkan dengan kemunculan Michan yang juga telah menjadi zombie, sehingga Hideo langsung melarikan diri. Ternyata keadaan di luar juga sudah kacau, terlihat beberapa zombie yang sedang menyerang orang-orang di jalanan. Hideo kemudian mencoba meminta pertolongan kepada seorang polisi, namun polisi itu juga sudah menjadi zombie dan berusaha menyerangnya. Dan untung saja, ada mobil yang melintas dan menabrak zombie polisi tersebut. Di sebuah persimpangan jalan, Hideo terpaksa berbalik arah karena banyak warga yang berlarian menyelamatkan diri dari serangan zombie. Setelah berhasil melewati kerumunan itu, Hideo meminta bantuan seorang sopir taksi untuk membawanya pergi. Tapi, si sopir yang baru terbangun dari tidur itu tampak linglung, sementara situasi semakin kacau. Tidak lama kemudian, ada seorang siswi SMA yang bernama Hiromi yang datang dan meminta bantuan. Melihat ada seorang cewek yang sedang membutuhkan, Hideo pun segera menyiapkan senjatanya dan bersiap membidik. Tapi ternyata semua itu hanya hayalannya saja. Tiba-tiba, ada seseorang yang masuk ke dalam taksi tersebut. Hideo dan Hiromi pun juga ikut masuk, dan taksi itu akhirnya melaju pergi dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, penumpang berdasi di sebelah mereka terdengar memerintahkan pihak militer untuk membunuh semua zombie yang menyerang. Namun ternyata, pria itu juga terluka di bagian tangannya dan mulai berubah menjadi zombie. Pria itu kemudian meminta tisu kepada si sopir taksi
Dan ketika si sopir memberikan tisu tersebut, pria itu langsung menggigit tangannya dan kemudian menyerang Hideo. Melihat itu, si sopir langsung membuka pintu penumpang yang membuat zombie yang masih mencengkeram kaki Hideo terseret keluar. Hiromi pun mencoba membantu, tapi Hideo justru semakin terseret keluar. Dan dengan usaha keras, akhirnya Hideo berhasil melepaskan cengkeraman si zombie hingga akhirnya zombie tersebut tertabrak truk. Nahasnya, ketika mereka baru saja merasa lega, tiba-tiba si sopir taksi mulai berubah menjadi zombie dan langsung menginjak gas lebih cepat. Melihat mobil yang semakin oleng, Hideo segera menarik Hiromi ke bangku belakang. Sementara si zombie sopir masih terus menyerang sambil kakinya masih menginjak gas. Menyadari bahwa taksi itu akan mengalami kecelakaan, Hideo dengan cepat memasangkan sabuk pengaman pada Hiromi dan dirinya sendiri. Dan tidak lama kemudian, kecelakaan pun terjadi. Beberapa saat kemudian, Hideo dan Hiromi akhirnya sadar. Dan ketika keluar dari mobil, mereka melihat tumpukan mobil-mobil yang ada di jalanan. Melalui ponsel Hiromi, mereka kemudian membaca berita yang mengatakan bahwa virus bernama Zokyun atau disingkat ZQN akan merusak kepribadian dan tubuh seseorang. Tetapi, virus itu akan mati jika berada di Gunung Fuji. Tapi sebelum sempat menyelesaikan membaca pesan tersebut, ponsel Hiromi tiba-tiba mati. Dan karena tidak ada pilihan lain lagi, mereka pun kemudian memutuskan untuk pergi ke Gunung Fuji. Malam pun tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat dulu di depan sebuah bangunan. Dan pada saat itulah, mereka baru benar-benar saling berkenalan. Hiromi yang sejak tadi dilindungi oleh Hideo, kemudian mengatakan bahwa ia akan merasa aman selama Hideo selalu bersamanya. Dan mendengar perkataan itu kemudian membuat Hideo merasa begitu bangga di hadapan seorang cewek cantik. Setelah cukup lama bercakap-cakap, mereka pun kemudian beristirahat. Keesokan paginya, Hideo yang curi-curi pandang ke Hiromi, kemudian tidak sengaja melihat bekas gigitan di leher Hiromi. Sambil menodongkan senjatanya, Hideo menanyakan tentang luka tersebut. Hiromi pun menceritakan bahwa lukanya adalah bekas gigitan seorang bayi sekitar 2 hari sebelumnya. Ia mungkin saja terinfeksi dan meminta Hideo untuk membunuhnya. Namun mengingat dirinya juga telah digigit zombie ompong, Hideo kemudian mengubah pikirannya. Hideo bahkan berjanji akan melindungi gadis yang kini sebatang kara itu sampai mereka berhasil mencapai Gunung Fuji. Tapi di tengah perjalanan, Hiromi mulai merasakan gejala infeksi. Saat mereka sedang beristirahat, terlihat salah satu matanya mulai berwarna merah. Hiromi kemudian memberikan iPod miliknya kepada Hideo dan memintanya untuk meninggalkannya. Tidak lama kemudian, Hiromi pun kejang-kejang, dan melihat hal itu, Hideo terpaksa pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan, Hideo melihat ada seseorang yang sepertinya ingin mendekat dan meminta tolong. Namun ternyata orang itu adalah zombie yang langsung menyerangnya. Saat Hideo sudah begitu kewalahan, tiba-tiba Hiromi datang dan mematahkan leher zombie tersebut, lalu memukulnya hingga terpental. Kekuatan Hiromi ini membuat Hideo terkejut dan sekaligus takut. Terlebih lagi ketika ia melihat Hiromi dengan mudah mencabik-cabik tubuh zombie itu dan mendekatinya dengan tatapan dingin. Tapi ternyata Hiromi justru mengulurkan tangannya untuk menolong Hideo. Sebenarnya Hideo berniat meninggalkan Hiromi. Namun teringat akan janjinya, Hideo pun memutuskan untuk mengajak Hiromi bersama dengannya. Ketika Hideo menawarkan ikan kaleng yang ia temukan, Hiromi langsung menolaknya. Tetapi ketika diberi makanan kucing, Hiromi yang kini menjadi makhluk setengah zombie langsung melahapnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Hiromi terus saja mengikuti Hideo tanpa ekspresi dan suara, sampai ketika Hideo menemukan sebuah troli berlabel Fuji. Hideo kemudian menggunakan troli itu untuk membawa Hiromi melewati mobil-mobil yang terbengkalai menuju tempat tujuan mereka. Sesampainya di tempat tersebut, suasana terlihat kacau dan sangat sepi. Hideo juga melihat sesosok mayat yang hangus terbakar. Saat Hideo sedang mencoba jaket agar terlihat lebih keren, tiba-tiba ia dikagetkan oleh kemunculan seorang zombie yang berdiri di belakangnya. Hideo berniat mengambil senjatanya, namun zombie itu lebih cepat menyerangnya. Untungnya ada seorang wanita yang datang dan menyelamatkannya. Wanita itu bernama Yabu dan dia mencoba memeriksa Hiromi. Namun Hideo terus menghalangi dan mengatakan bahwa Hiromi hanya sedang tidur. Beberapa saat kemudian muncul beberapa survivor lain. Salah seorang yang bernama Sango hendak memeriksa Hiromi juga, tapi rekannya mengatakan bahwa zombie tidak mungkin tidur. Tiba-tiba rekan mereka yang ada di luar memberi peringatan bahwa segerombolan zombie sedang mendekat. Mereka pun bersiap untuk melarikan diri. Sebelum keluar, Hideo mengambil selembar kain untuk menutupi mata Hiromi. Setelah Sango memberikan aba-aba, mereka berlari dalam 2 kelompok. Tapi nahasnya, salah satu dari mereka tertangkap dan tewas dimangsa oleh zombie.
Tidak lama kemudian, dari atap sebuah gedung, terlihat beberapa survivor yang lain memukul-mukulkan panci untuk mengalihkan perhatian para zombie. Hal itu memberi mereka kesempatan untuk masuk melalui pintu rahasia dan memanjat ke atap gedung. Sesampainya di sana, Hideo dan Hiromi disambut oleh pemimpin kelompok survivor yang bernama Iura. Iura kemudian mengajak Hideo untuk bertemu dengan seorang pria yang bernama Abe yang bertugas di bagian persediaan untuk mengambil kantong tidur. Tapi perhatian Hideo justru tertuju pada jam tangan yang dikenakan Abe. Melihat hal itu, Abe kemudian mengambil sekeranjang jam tangan untuk Hideo. Malam harinya, Yabu menanyakan hubungan antara Hideo dan Hiromi yang ia kira adalah saudara, namun Hideo mengatakan kalau mereka sebenarnya baru saja bertemu. Yabu kemudian memberitahu kalau para zombie masih memiliki ingatan terakhir paling dominan semasa hidupnya, sehingga mereka masih bisa mengucapkan kata-kata yang paling mereka ingat. Keesokan harinya, terlihat Hiromi yang masih bisa tersenyum ketika mendengar Hideo bernyanyi. Namun perhatian Hideo kemudian tertuju kepada seekor zombie di bawah yang bisa melompat cukup tinggi. Abe kemudian mengatakan bahwa zombie tersebut dulunya adalah seorang atlet. Abe juga menunjukkan seorang zombie lain yang ternyata adalah istrinya. Tapi ketika Hideo menanyakan tentang mayat yang hangus terbakar, Abe tidak menjawab dan malah mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan kalau Iura sedang menunggu mereka. Sementara itu, terlihat zombie atlet tadi sedang mengamati gedung tersebut. Iura kemudian memberitahu kalau ia berencana untuk mengambil persediaan makanan di gudang. Menurutnya, persediaan makanan di gudang akan cukup untuk bertahan hidup selama 6 bulan. Sementara, makanan mereka yang tersisa sekarang hanya cukup untuk 1 hari. Terlebih lagi dengan kedatangan Hideo dan Hiromi. Iura kemudian meminta Hideo untuk menyerahkan senjatanya untuk ia gunakan dan meminta Hideo untuk diam di sini saja. Namun Hideo menolaknya dan Iura kemudian mengancam kalau dia akan membunuh Hiromi jika Hideo tidak menurutinya. Sementara itu, Sango dan rekannya ingin melakukan hal aneh-aneh kepada Hiromi, namun Yabu mencegahnya. Mendengar suara gaduh dari luar, Hideo pun segera menghampiri Hiromi dan ternyata Sango dan teman-temannya sudah menyandra kedua wanita itu. Hideo kemudian menodongkan senjatanya dan meminta mereka untuk melepaskan kedua wanita itu. Namun Iura juga muncul dan mengancam Hideo sambil mengarahkan senjatanya ke Hiromi. Dan melihat hal itu, Hiromi kemudian langsung menyerang kedua pria yang menyanderanya dan membuka penutup matanya. Menyadari Hiromi adalah zombie, Iura yang tidak mau mengambil risiko segera menembak Hiromi tepat di kepalanya. Mereka kemudian membawa Hideo ke sebuah tenda dan memukulinya. Namun Sango yang sudah muak dengan kepemimpinan Iura kemudian menolak untuk menyerahkan senjata milik Hideo dan justru mengambil alih kepemimpinan. Ia kemudian memerintahkan Iura untuk ikut serta dalam misi mengambil persediaan makanan. Setelah Hideo keluar dari tenda, Yabu segera mengajaknya ke sebuah tenda lain yang ternyata berisi Hiromi. Yabu mengatakan bahwa Hiromi masih hidup karena anak panah Iura tidak mengenai otaknya. Yabu memutuskan untuk menyelamatkan Hiromi karena ia merasakan denyut nadi Hiromi yang masih berdetak layaknya manusia, sementara zombie seharusnya sudah tidak memiliki detak jantung. Yabu kemudian menceritakan bahwa dulu dia adalah seorang perawat, dan ia merasa bersalah karena pernah meninggalkan para pasiennya ketika wabah itu baru muncul, sehingga ia akan berusaha merawat Hiromi untuk menebus kesalahannya. Mendengar itu, Hideo meminta Yabu untuk menjaga Hiromi jika ia tidak berhasil kembali dengan selamat dari misi mengambil persediaan makanan. Beberapa saat kemudian, misi pengambilan persediaan pun dimulai. Sango yang memimpin misi ikut serta secara langsung, berbeda dengan Iura yang sebelumnya hanya memberikan perintah. Setelah para zombie teralihkan oleh suara panci, mereka pun bergerak. Ternyata gedung yang mereka tuju sangatlah gelap, dan tanpa sepengetahuan orang lain, Iura memanfaatkan kegelapan itu untuk bersembunyi di balik tiang. Setelah cukup lama menelusuri gedung yang gelap, tiba-tiba lampu menyala. Mereka pun dapat melihat gudang penyimpanan makanan yang mereka cari. Namun mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diawasi melalui CCTV. Sesampainya di gudang, mereka segera mengumpulkan semua makanan yang bisa mereka bawa. Abe kemudian bertanya, kira-kira siapa yang menyalakan lampunya? Namun tiba-tiba terdengar suara musik yang sangat keras. Di saat bersamaan, muncul seekor zombie yang menyerang rekan mereka. Dalam keadaan panik, Sango langsung menembak zombie tersebut sekaligus temannya yang sudah tergigit. Tapi, zombie-zombie lainnya juga sudah berada di dalam gedung itu, sehingga mereka pun terpaksa melarikan diri. Tapi, zombie tadi ternyata bangkit kembali dan berhasil menangkap salah satu dari mereka. Hideo yang melihat kejadian itu memutuskan untuk meninggalkan mereka, namun mereka sudah terkepung.
Sango yang sebenarnya belum pernah menggunakan senjata api sebelumnya, sehingga tembakannya tidak ada yang mengenai zombie. Mereka kemudian mendorong rekan mereka yang menggunakan airsoft gun untuk menembaki para zombie. Tapi ternyata pelurunya tidak berpengaruh apa-apa kepada zombie, sehingga ia pun kemudian tertangkap dan dimangsa oleh para zombie. Mereka pun segera melarikan diri, namun karena jumlah zombinya terlalu banyak, mereka satu persatu berhasil dihabisi. Sementara itu, Hideo yang tidak sempat mengikuti mereka, kemudian kembali ke gudang makanan dan bersembunyi di dalam lemari. Ternyata semua kekacauan di gedung itu disebabkan oleh Iura yang berada di ruang kontrol. Ia bahkan menaikkan volume musik agar para zombie yang ada di luar berkumpul ke gedung tersebut. Dari tempatnya berada, Iura melihat sebuah mobil dan merencanakan untuk melarikan diri dengan menggunakan mobil itu. Sementara itu, si zombie atlet ternyata tidak mengikuti zombie-zombie lainnya dan justru bersiap-siap melompat ke gedung survivor. Dan yang sangat mengejutkan, ternyata zombie itu berhasil melompati gedung yang sangat tinggi itu. Tidak lama kemudian, ada seorang survivor yang menemukan rekannya dalam kondisi mengenaskan. Dan saat ia masih terkejut, tiba-tiba si zombie atlet muncul di belakangnya dan langsung membunuhnya. Sementara itu, di ruang kontrol, Iura sengaja membuka semua pintu gerbang gedung, sehingga Sango dan rekannya semakin terjebak dengan serbuan zombie yang lebih banyak. Tiba-tiba, ada seekor zombie yang menyerang mereka dan menyebabkan senjata yang dibawa Sango terjatuh. Di dalam lemari, Hideo mendengar teriakan Yabu lewat walkie-talkie. Yabu kemudian mengatakan bahwa zombie telah menyerang semua orang di atap. Ia menyaksikan rekan-rekannya yang terinfeksi bangkit menjadi mayat hidup. Mendengar itu, Hideo segera keluar dari persembunyiannya. Tapi ternyata ada 2 zombie yang berkeliaran di sana yang langsung menyerangnya. Namun ternyata semua itu hanya imajinasi Hideo saja. Kejadian kedua, ketiga, dan seterusnya pun hanya ada dalam pikirannya. Dan ketika Hideo akhirnya membulatkan tekadnya untuk keluar, ternyata di luar tidak ada zombie satupun di sana. Namun ketika ia hendak mengambil walkie-talkie, tiba-tiba ada seekor zombie yang menyerangnya. Untungnya, gigitan zombie itu mengenai jam tangannya yang berlapis-lapis dan akhirnya Hideo berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba Hideo kembali dikejutkan oleh zombie lain. Dengan sigap, ia langsung mengunci pintu dan mencegah zombie itu keluar. Hideo pun segera mengambil walkie-talkie dan memberitahu Yabu bahwa ia akan menyelamatkan mereka. Yabu kemudian menggendong Hiromi turun dan hanya dengan bermodalkan airsoft gun, Hideo berusaha menghalau gerombolan zombie yang menyerbu. Sadar senjatanya tidak mempan, ia menebar pelurunya di lantai dan membuat para zombie terjatuh. Setelah berhasil turun, Yabu segera menuju gedung tempat Hideo berada. Sementara itu, Hideo yang berhasil meloloskan diri, kemudian menemukan senjatanya yang tergeletak di lantai. Beberapa saat kemudian, Yabu dan Hiromi akhirnya bertemu dengan Iura. Iura mengajak Yabu pergi ke mobil dan memintanya meninggalkan Hiromi. Namun, ia tiba-tiba berhenti dan mulai berbicara aneh, karena ternyata dia juga sudah tergigit zombie. Iura yang akhirnya berubah menjadi zombie kemudian mengejar mereka berdua. Dan ketika sudah hampir tertangkap, tiba-tiba terdengar suara Hideo yang menyuruh mereka untuk tiarap. Dan Hideo langsung menembak kepala zombie Iura. Saat hendak menuju mobil yang ditunjukkan Iura, mereka dikejutkan oleh kehadiran Sango. Setelah meminta rompi berisi peluru dari Sango dan mengambil kunci mobil, mereka bergegas menuju tempat parkir. Namun sesampainya di sana, mereka malah melihat Abe yang berlari terbirit-birit dikejar segerombolan zombie, sehingga mereka pun terpaksa melarikan diri kembali. Sayangnya, lorong di depan mereka telah dipenuhi oleh para zombie dan membuat mereka terjebak. Hideo memutuskan untuk melawan zombie-zombie itu dengan sisa pelurunya. Hiromi yang sedari tadi diam, tiba-tiba berbicara. Ia mengatakan bahwa selama bersama Hideo, ia merasa sangat aman. Mendengar itu, semangat Hideo yang awalnya ciut kembali berkobar. Dengan sigap, ia menembaki para zombie yang mendekat. Yabu, Sango, dan Abe pun turut bertarung, bahkan harus bertempur jarak dekat melawan para zombie. Pertempuran pun terjadi di antara mereka, sampai tiba-tiba muncul seekor zombie yang sangat gemuk. Hideo langsung menembak kepalanya sampai hancur, tapi zombie itu tetap berlari ke arah Hideo hingga menimpanya. Saat Hideo berusaha menyelamatkan diri, muncul lagi satu zombie yang langsung menggigit tangannya yang penuh dengan jam. Dan untungnya, Hideo berhasil menghabisinya. Sementara itu, Sango yang terus berjuang, akhirnya kewalahan menghadapi serangan zombie yang tidak ada habisnya. Melihat Sango terdesak, Hideo pun langsung menembaki zombie-zombie tersebut. Di saat yang sama, Abe ternyata digigit oleh zombie istrinya dan terpaksa membunuh zombie tersebut. Dan sebelum berubah menjadi zombie, ia memutuskan untuk bunuh diri. Melihat teman-temannya satu persatu terbunuh, Hideo pun kembali menembaki semua zombie-zombie itu.
Beberapa saat kemudian, para zombie telah berhasil dibunuh semua. Namun, tiba-tiba muncul si zombie atlet yang langsung menyerang. Hideo berhasil menembak perutnya, tapi si zombie masih hidup dan loncat ke sana kemari, membuat Hideo kesulitan membidiknya. Sialnya, peluru di kantong Hideo sudah habis, dan ketika melihat satu peluru yang terjatuh, Hideo segera mengambilnya, dan akhirnya berhasil menembak kepala zombie tersebut tepat sebelum ia menyerang. Namun, zombie itu ternyata masih hidup dan berniat menyerang Yabu dan Hiromi. Dan untungnya, Hideo berhasil membunuh zombie itu terlebih dahulu. Setelah kejadian itu, mereka pun segera bergegas pergi dari tempat itu. Di dalam perjalanan, Yabu kemudian mengatakan bahwa nama aslinya adalah Oda Sugumi. Hideo sendiri tidak terlalu mempermasalahkannya, karena itu hanyalah sebuah nama. Sambil tersenyum, Oda mengatakan bahwa ia mengerti, karena ia menyadari bahwa nama Hideo sangat pantas untuknya, yang memiliki arti manusia yang luar biasa atau seorang pahlawan.